ada tokoh Paulus. Paulus ini kan menulis surat-surat. Ada dianggap 13 surat. Mungkin Paulus sendiri juga nggak nyangka kalau surat dia juga jadi kitab suci. Mungkin ya. Ya, karena kan itu hanya surat-surat dia kepada jemaat-jemaat di Kolose, Roma, Galatia, dengan dia hanya menulis surat untuk artinya apa? Ada yang untuk menegur, ada yang untuk menguatkan, ada yang untuk menghibur gitu lah, ya, dengan ajaran-ajaran dia. Mungkin juga dia nggak berpikir bahwa surat dia bakal jadi kitab suci. Tapi yang jelas dia mengangkat dirinya sebagai rasul untuk apa? Untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi ini kan ada sebuah bangsa Yahudi yang waktu itu masih di bawah penguasaan bangsa Romawi. Untuk orang-orang Yahudi, Paulus bilang kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Ya, karena kaum Yahudi kan mengikuti hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Sedangkan Paulus dia ingin mengabarkan berita tentang Yesus ini kepada orang-orang yang non-Yahudi. Orang non-Yahudi ini yang disebut dengan Goyim dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau orang bangsa Yahudi kan merasa mereka adalah bangsa pilihan. Kalau orang di luar non-Yahudi, orang Yahudi itu punya istilah Goyim. Dan tingkatan orang-orang yang di luar bangsa Yahudi itu bisa disamakan dengan seperti istilah binatang gitu. Ya, bisa disebut anjing atau babi. Tingkatannya seperti itu sih kan. Ya. Makanya ada ayat nanti yang semacam kayak gini. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Pernah dengar kan? Nah, nanti aku tidak memberikan makanan ini selain kepada anak-anak, maksudnya bangsa Israel, bukan kepada dan tidak melemparkan kepada anjing. Anjing itu maksudnya bangsa di luar itu. Istilahnya gitu ya. Ya mungkin kedengarannya kasar gitu, tapi sebenarnya itu adalah istilah zaman dulu. Ya. Yang diajarkan di Paulus ini kepada orang-orang yang non-Yahudi ini ternyata gini. Jadi kalau orang-orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat, untuk orang-orang Goyim ya, itu tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Jadi tidak harus mengikuti hukum Taurat. Kalau di hukum Taurat nggak boleh makan babi kan? Sunat, segala macam kan? Ada bersujud, wudu dan segala macam, pokoknya tradisi yang kalau diperhatikan itu mirip dengan Islam. Ya. Tetapi yang Paulus ajarkan kepada orang-orang Goyim ini, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu untuk menebus dosa kalian, gitu. Termasuk dosa lisan, kan gitu. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Itu perbedaannya. Ya. Yesus nyuruh orang-orang Israel atau Yahudi bilang apa? Ikutilah ajaran orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu dianggap telah menduduki kursi Musa. Artinya menduduki kursi Musa itu sudah memegang wewenang untuk mengajarkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi Yesus bilang kepada orang-orang bangsa Yahudi, kamu harus mengikuti ajaran orang Farisi. Yaitu apa? Yaitu hukum Taurat. Tapi kamu tidak perlu mengikuti perbuatan mereka. Karena mereka orang yang mengajarkan tapi tidak melakukan. Jadi orang-orang Farisi di masa Yesus di Bible itu disebut sebagai orang-orang munafik. Ya, sedangkan Paulus mengajarkan orang ini tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat karena dosa kamu sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Kenapa ada dosa yang harus ditebus? Karena ada dosa waris. Pernah dengar dong? Dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa yang menjalar kepada setiap manusia. Jadi setiap bayi yang lahir menurut Paulus sudah bawa dosa waris. Nah itu yang berbeda antara ajaran Paulus dan Yesus. Jadi Paulus bilang, jadi kamu nggak perlu sunat, ya nggak perlu sunat seperti orang Yahudi itu. Bahkan yang dibilang kalau kamu sunat matinya Yesus di atas kayu salib itu nggak ada gunanya buat kamu. Sampai ada perkataan gitu. Dan itu gimana? Tetapi ini menurut saya ya. Memang di surat-surat Paulus kan Paulus menyebut Allah itu Bapa. Allah ini dalam istilah bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Yunani ya Theos. Kalau menyebut Yesus istilahnya Kurios. Di terjemahan bahasa Indonesia jadi Tuhan. Nah, karena Kristen tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah dalam bahasa Indonesia?
Tuhan, Allah, bedanya apa? Karena memang sebenarnya, iya kalau orang Kristen memandang itu sama. Bedanya hanya yang satu di surga, satu di bumi. Iya. Ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu beda. Tuhan di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya sesembahan yang disembah, konotasinya kepada yang maha pencipta. Tapi kalau Allah yang tertulis di Bible ini, menurut KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kalau seandainya Imam, nama Tuhan itu siapa? Nama Tuhan itu siapa? Tuh, dia jawabnya gampang, Allah. Allah dan Allah itu sama aja pengucapannya. Kalau di Islam gampang ditanya nama Tuhan siapa? Tapi kalau di Kristen di Bible ada sebutan Allah untuk apa? Ada sebutan Tuhan untuk Yesus. Tuhan yang dia ini juga disembah. Berarti selama ini kan kita menyembah Yesus sebagai Tuhan kan? Menyembah Bapa juga kan? Kalau tanya ke pastor atau Romo, Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu satu hakikat. Iya. Betul kan? Roh Kudus juga satu hakikat. Jadi bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Bingung? Kenapa bingung? Karena nggak masuk logika manusia. Karena konsep itu sebenarnya adalah konsep yang sudah ribuan tahun sebelum ada Yesus pun sudah ada. Diteruskan oleh Kristen sampai ke zaman sekarang. Sampai bapak-bapak gereja awal sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan Trinitas secara gamblang karena itu adalah misteri. Tuhan yang Kristen berarti Tuhan misteri ya Mas? Tiga loh. Rasanya bukan ini. Siapa nyetel 27 nih? Tapi emang susah ya konsep itu buat diterima ya. Iya. Karena aku sendiri kayak masih bingung gitu. Karena aku sempat nanya ke susah juga. Susah jawab gimana? Allah tuh ya dalam yang di dalam kejadian itu ya menciptakan langit dan bumi gitu. Jadi 1-1 sampai 3. Iya. Terus habis itu kalau Bapak ya, kalau Putra sih Putra itu Bapak nih? Putra itu jadi Yesus sendiri jadi yang di dalam. Nah Roh Kudus itu katanya jadi kayak dia orang Bapak itu kayak tenggorokan kering, minum adem sari herbal lemon, vitamin C tinggi. Tuh, mulai buka gak sih? Emang mau kopi nggak? Benar, kita beli kopi. Mana ya, aku nyatet. Terus ya itu biar manusia bisa merasakan kehadiran Allah. Ya. Karena Kristen memahami atau percaya bahwa Yesus itu ya Bapa itu ya Yesus, tetapi beda pribadi, ya. Kan Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Tuhan. Itu konsep Trinitas. Berarti kok bedanya nggak sih? Terus waktu Yesus misalnya kan dia bilang Allah, Lama sama Hani ya. Kan jadi mikir ke situ dong. Kalau dalam konsep Kristen, mereka mengatakan bahwa yang berteriak itu adalah sisi kemanusiaannya. Bisa. Tanya dong deh, saya. Kan dia bilang dia tuh ke situ kan lah ya. Itu bisa disalib itu. Itu gitu di dalam kita bilang kan itu. Tapi Allah kenapa kau meninggalkan aku ya? Jadi nih kayak malah jadi rancu aja. Iya, jadi kayak ini Allah yang dimaksud kenapa gitu kan. Terus kayak kalau misalnya ada yang benar Tuhan itu bahwa Tuhan atau dia menjadi itu maksudnya yang logikanya gitu ya. Jadi itu memang banyak teori lah kan. Banyak teori begini, di dalam Kristen